Kutukan Firaun, dengar namanya aja udah bikin merinding ya kan? Cerita-cerita soal arkeolog yang meninggal secara misterius setelah ngebuka makam kuno. Tapi, percaya nggak kalau dibalik semua legenda seram itu, ternyata persembunyi kunci buat salah satu penemuan medis paling penting zaman sekarang? Ini dia kisahnya. Gimana sebuah kutukan kuno justru jadi harapan baru buat para penderita kanker. Yuk kita telusuri bareng-barang. Semuanya dimulai dari sini. Kita mundur dulu ke November 1922. Coba deh bayangin jadi Howard Carter. Setelah bertahun-tahun nyari, akhirnya dia berhasil bikin lubang kecil di pintu makam Raja Tutankhamun. Di dalam gelap, cuma dengan cahaya lilin, dia ngelihat kilauan emas di mana-mana. Waktu penyandang dananya nanya, "Kamu bisa lihat sesuatu?" Carter cuma bisa ngejawab, "Ya, hal-hal yang luar biasa." Dia sama sekali nggak tahu kalau di balik semua kemegahan itu ada sesuatu yang lain yang juga nungguin. Nah, hal-hal luar biasa ini ternyata ada harganya. Pertanyaan besarnya, beneran nggak sih harta karun ini dijaga sama kutukan? Soalnya nggak lama setelah makam itu dibuka, satu persatu orang yang terlibat mulai jatuh sakit dan meninggal secara misterius. Media langsung heboh dan dari situlah lahir legenda kutukan Firaun. Oke, sekarang kita bedah dulu. Gimana sih legenda ini bisa dimulai? Kisah ini benar-benar kuat banget, sampai 100 tahun lebih masih menghantui dan bikin penasaran banyak orang. Coba deh lihat lini masa ini. Cuma beberapa bulan setelah makam dibuka, korban pertama langsung jatuh. Lord Carnarvon, orang yang modalin ekspedisi ini, meninggal gara-gara infeksi aneh dari gigitan nyamuk. Aneh kan? Setelah itu, daftar korbannya nambah terus. Kematian-kematian ini seolah-olah jadi bukti mengerikan buat dunia. Jangan ganggu tidur sang Firaun. Yah, tentu aja cerita kutukan ini seru banget. Tapi para ilmuwan kan nggak bisa terima jawaban gaib gitu aja. Mereka mulai berburu pelaku sebenarnya. Dan yang mereka temukan ternyata bukan arwah gentayangan, tapi sesuatu yang hidup, kuno, dan sangat-sangat nyata. Dan inilah dia tersangka utamanya, namanya Aspergillus flavus. Ini sejenis jamur mikro, tapi jangan salah, dia tangguh banget. Bayangin aja, sporanya itu bisa tidur ribuan tahun di dalam makam yang gelap dan kedap udara. Begitu Carter ngebuka segel makam, dia nggak cuma masukin cahaya, tapi juga oksigen. Dan si pembunuh yang lagi tidur pules ini, akhirnya bangun. Jadi disinilah kita bisa bandingin antara mitos dan sains. Yang katanya kutukan supernatural, ternyata cuma jamur alami. Sihir yang ngelindungin makam, bukan, itu tuh awan spora beracun yang langsung nyebar pas makamnya dibuka. Terus balas dendam Firaun, itu ya gejala infeksi pernapasan parah buat orang-orang yang nggak sengaja ngirup spora mematikan itu. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi di Mesir loh. Polanya keulang lagi di tahun 70-an. Kali ini di Polandia, pas para ilmuwan ngebuka makam Raja Kasimir IV.